صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min kulli hadhil arba'. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini penuh berkah, penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bertemu bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini. Tempat dari tempat-tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjidullah wa Baitullah. Masjid ini namanya sama dengan masjid yang ada di Palestina, namanya Masjid Al-Aqsa. Tentunya ini punya tujuan agar begitu kita masuk ke dalam masjid ini, nuansanya adalah nuansa Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, agar ruh kita sama, semangat kita sama dengan saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan kita senantiasa berdoa semoga saudara-saudara kita segera diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fil aqsa. Allahumma harriril masjid al-aqsa min danasil yahud wa man hadahum wa man syarakahu wa man awana bil alamin. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Yang hadir di sini adalah ayah bunda dari anak-anak yang telah kita lahirkan. Tentunya kita ingin menjadi ayah bunda dunia dan akhirat. Jangan sampai menjadi ayah bunda di dunia tapi di akhirat tidak bertemu dengan anaknya. Ini rugi di atas rugi. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi juga akhirat. Jadi apa yang ada di samping kita, anak-anak kita yang kita lahirkan, kita senantiasa jaga, kita senantiasa rawat, kita senantiasa perhatikan mereka. Agar apa? Agar kita bersama-sama nanti masuk ke surga. Tidak ada yang tertinggal. Kalau tertinggal berada di antara anak-anak kita, mungkin tidak akan ketemu dengan kita di akhirat. Karena syaratnya satu, bertemu di akhirat syaratnya satu, seiman, seislam, setakwa. Gak ada syarat yang lain. Pekerjaan tidak, penghasilan tidak, status sosial tidak, gak ada. Hanya seiman, setakwa. Itu yang menjadi syarat utama agar kita menjadi ayah bunda dunia dan akhirat. Jangankan kita, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Allah Subhanahu wa taala memutuskan tali hubungan mereka ketika mereka tidak lagi seiman Nabi Nuh, betapa cintanya dia kepada keluarganya. Innahu min ahli. Ya Allah, itu anak saya itu. Tapi jawaban Allah, innahu laisa min ahli. Bukan, itu bukan anakmu. Biarkan dia tenggelam, biarkan dia ditelan oleh banjir, biarkan dia binasa, biarkan dia hancur. Karena ini keputusan terakhir dan tidak boleh nanti bertemu dengan wahai di akhir. Nabi Nuh, Nabi Lut juga demikian, sama istrinya tidak akan bertemu dengan suaminya, anaknya juga tidak bertemu dengan ayahnya. Bahkan dan nabi-nabi yang lain juga sama. Contohnya sangat baik dalam kehidupan kita. Semuanya baik pada masa sahabat, salafus saleh, tabi'in, semuanya baik di rentang sejarah. Jika kita ingin mempertemukan kita dengan anak kita di dunia dan akhirat, syaratnya adalah jaga keimanan. Maka disinilah pentingnya tema kita, memupuk ruh keimanan plus juga menguatkan adab pada diri anak kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke dalam tema yang lebih dalam, ada 3 istilah yang perlu kita fahami bersama-sama. 1, iman, 2, akhlak, 3, adab. Saya akan jelaskan secara singkat. Iman itu merupakan refleksi 3 hal. 1, refleksi hati, 2, refleksi lisan, 3, refleksi anggota badan. Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Orang yang beriman, dia meyakini sepenuh hati. Orang yang beriman, dia ucapkan dengan lisannya bahwa dia adalah orang-orang yang beriman. Ucapan-ucapannya selalu dihiasi sebagai ucapan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, tindakan dan perbuatannya juga tindakan orang-orang yang beriman. Perbuatannya ada perbuatan orang-orang yang beriman. Anak-anak kita, kalau anak-anak kita adalah anak-anak yang dihiasi dengan keimanan, maka tindakannya tindakan keimanan, maka ucapannya ucapan orang beriman, ya. Maka keyakinannya yang lahir di dalam hatinya juga keyakinan orang yang beriman. Hati, lisan, perbuatan dengan anggota badan. Kemudian kedua, akhlak. Akhlak ini adalah sebuah refleksi secara spontan, tanpa dipikir panjang terhadap situasi, kondisi, keadaan, peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Kita melihat ada anak lari jatuh. Jatuhnya anak itu kita lihat peristiwanya. Kalau orang beriman, ini buah dari iman adalah akhlak yang baik. Kalau orang yang beriman, maka dia akan bertugas menolongnya tanpa pikir panjang, reflektif dan spontan. Itu namanya akhlak. Dan itu lahir dari dalam, lahir dari dalam. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sudah disetel sejak awal. Maka akhlak ada 2. Akhlak yang memang bawaan, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sononya memang begitu. Begitu anak terakhir sudah pemalu, suka menolong, jujur, tidak pernah bohong. Itu akhlak bawaan, anugerah dari Allah. Ada 2, yang kedua adalah yang harus dilatih memang. Maka tidak boleh orang mengatakan ya memang dari dulu begitu, bisa. Harus diarahkan mengarah ke akhlak yang baik, dilatih. Jangankan manusia, hewan seganas-ganasnya, sebuas-buasnya itu juga bisa dilatih, ya. Jadi jinak, ya kan? Coba harimau, kok bisa ya? Harimau yang begitu ganas tidur dengan tuannya satu kasur. Kok bisa ya? Kan? Harimau yang begitu ganas bermain dengan tuannya, pemiliknya, tanpa digigitnya. Kenapa?
dilatih, ya, diarahkan. Apakah keganasannya hilang? Tidak, tetap ada. Cuma nanti mungkin diarahkan, kamu gak boleh ganas dengan saya, kamu ganas dengan buruan itu, pelan, ya kan? Dilatih juga semua. Binatang aja bisa dilatih, apalagi manusia. Sangat-sangat mungkin untuk dilatih memiliki akhlak yang baik. Maka akhlak dhamimah, akhlak sayyi'ah ini bisa diarahkan. Jangan kemudian beralasan itu sudah dari semuanya, memang terlalu begitu, nggak bisa. Karena yang dicintai Islam itu akhlak hasanah, akhlak yang baik. Maka arahkan kepada akhlak yang baik. Kalau tidak demikian, bagaimana dengan Umar radhiyallahu anhu? Bukankah beliau orang yang tegas, kasar? Bagaimana masa dulunya ketika jahiliyah? Wow, luar biasa. Luar biasa. Kalau Umar itu beralasan, saya jadi begini. Dia ketemu orang tebas, nggak bisa. Maka ada beberapa momen peristiwa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah Umar, jangan, tidak boleh. Kalau mau lakukan, apa kata orang? Bahwa begini, Nabi Muhammad itu suka diarah. Akhlak, adapun adab juga agak mirip dengan akhlak. Tapi adab melakukan hal-hal yang baik, respon terhadap sesuatu, peristiwa, keadaan. Hanya saja respon ini merupakan respon yang disepakati. Sebuah komunitas, orang Sulawesi, orang Medan, orang Jawa, orang Sumatera, orang Jayapura. Ini beda-beda cara menghormati tamunya, cara menghormati orang tuanya beda-beda. Mereka punya kesepakatan khusus. Kalau sesuai dengan kesepakatan, maka dia beradab. Dia beradab. Apakah setiap orang yang jalan di depan orang yang sudah tua dengan membungkuk itu dikatakan orang tersebut beradab? Oh, tidak mesti, ya? Tidak mesti. Kalau yang duduk di depan dia, ya, itu orang sudah sepuh dan memang badannya sudah bungkuk, mungkin dia ngecek ya. Nah, aki-aki saya juga bisa bungkuk, aki-aki gitu kan. Ngecek dia ya. Bungkuknya dia bukan menghormati, tapi mengecek. Apakah itu juga dilakukan di tempat yang lain? Tidak juga. Coba kita membungkuk ketika kita bertemu dengan orang Arab atau ada pertemuan kita. Orang Arab akan tanya, itu ngapain orang bungkuk-bungkuk? Ya kan? Beda lagi. Ini kesepakatan biasa. Maka dari itu adab juga ada yang disepakati di antara manusia, antara satu komunitas masyarakat dengan yang lainnya. Ada juga yang paten diajarkan di dalam agama. Ada makan, minum, ada pakai pakaian, ada melepas pakaian, ada masuk masjid, keluar masjid, dan begitu seterusnya. Banyak sekali. Nah itu paten, bisa diubah. Paten. Dan itu harus sama. Suku bangsa manapun, kulit apapun, adabnya sama yang diajarkan oleh agama. Ya, sama, tidak ada perbedaan. Ya. Bahkan dalam kondisi situasi tempat apapun juga adabnya sama. Kita makan di sini di masjid banyak orang pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Jangan berubah. Ketika kita makan di restoran di bintang 7, restoran Singapura, kemudian berubah karena mungkin pelayanan berubah, biarin saja pelayanan berubah, kita makannya akan berubah. Ada sendok garpu, ya, ada pisau potong, ada beef di depan, kita mau makan, coba apa yang dilakukan? Rata-rata umat Islam lupa, orang Islam lupa bahwa ada makan dimanapun, di tempat yang semewah apapun, tetap makan pakai tangan kanan. Apa sih susahnya makan pakai tangan kanan? Silakan dipotong, ya, garpunya di kiri dipotong untuk menahan dagingnya, beefnya. Potong aja semuanya dulu. Selesai potong, geser garpunya ke tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Ya, adab tetap tidak bisa berubah. Ada gengsi-gengsian ya. Anak kita juga harus diajarkan seperti itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adab ini sesungguhnya merupakan buah dari keimanan, karena iman ini merupakan pupuk utamanya perilaku dalam kehidupan kita
sehari-hari. Akhlak juga merupakan buah dari iman. Orang semakin kuat imannya, maka akhlaknya semakin bagus. Orang semakin kuat imannya, maka adabnya semakin bagus. Jadi sangat berkaitan antara keimanan seseorang dengan akhlak dan juga adab. Bahkan dijanjikan oleh Rasulullah SAW nanti di hari kiamat yang akan duduk berdampingan dengan Rasulullah adalah ahasinukum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pendidikan anak kita ada dua prioritas pendidikan yang harus kita tekankan. Ini barangkali saya kurang tahu apakah ini jarang disinggung atau mungkin sering didengar, tapi ini perlu disampaikan ulang kalau memang sudah didengar. Yang pertama apa? Prioritas yang pertama adalah al-imanu qoblal Qur'an. Al-imanu qoblal Qur'an, iman terlebih dahulu sebelum Al-Qur'an. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, al-adabu qoblal ilmi, adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Apa yang pertama? Al-imanu qoblal Qur'an, iman terlebih dahulu sebelum Al-Qur'an. Yang kedua, al-adabu qoblal ilmi, adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Ini harus kita ingat. Ya, harus kita ingat bersama-sama. Karena ayah bunda, termasuk saya juga ya, semuanya kita juga berperan sebagai mu'addib, sebagai mu'allim, sebagai pengganti guru yang ada di sekolah. Maka kita juga harus memiliki karakter yang sama, harus memiliki pemahaman yang sama. Anak kita dididik di sekolah hanya beberapa waktu, sisanya kembali ke rumah. Jangan sampai bertolak belakang antara sekolah dan rumah. Nanti error cara berpikir anak kita. Ini di sekolah begini kok di rumah boleh, ya kan? Harus sama, harus selaras serasi dan seimbang, 3S ya. Apa yang dimaksud al-imanu qoblal Qur'an? Saya akan kutipkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa beliau memaparkan tahapan belajar. Apa kata beliau? Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawirah fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu saat kami masih anak-anak, berarti kan ini cerita tentang pendidikan anak. Cerita bagaimana Jundub ibni Abdullah mengalami proses pendidikan tersebut. Dia bercerita, dulu ketika kami masih anak-anak bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Setelah itu baru kami belajar Al-Qur'an, sehingga iman kami pun semakin hari semakin bertambah, semakin naik, semakin berkualitas. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa seseorang harus ditanamkan terlebih dahulu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan seterusnya semuanya. Ini hal-hal yang paling prinsipil di dalam kehidupan harus ditekankan. Termasuk juga ditekankan bahwa kita semuanya dalam kendali iradah Allah Subhanahu wa taala, masyiatullah Subhanahu wa taala. Diajarkan terlebih dahulu setiap waktu, setiap saat. Baru setelah itu belajar Al-Qur'an, belajar alif ba ta sa jim dan seterusnya, belajar membaca Al-Qur'an, belajar menghafal Al-Qur'an. Begitu menghafal Al-Qur'an,
begitu membaca Al-Quran, maka terasa begitu manisnya Al-Quran. Ya, terasa begitu manisnya Al-Quran, maka bertambah keimanan. Maka intinya apa? Intinya, kalaupun belajar Al-Quran, maka harus ditanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Barangkali dalam waktu yang sama bisa. Ini juga merupakan tugas ya lembaga pendidikan juga. Seorang anak menghafalkan surat Al-Fil misalkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ada sebagian ustaz saya berupaya untuk menggambarkan isi Al-Quran ini, khususnya surat Al-Fil, dengan gerakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, gitu. Diterjemahkan dengan gerakan. Ada juga langsung, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa bagaimana Allah memperlakukan dengan pasukan bergajah? Akan lebih baik diceritakan juga kepada anak secara umum, tidak perlu per huruf, tidak perlu ya. Bahwa isi dari surat Al-Fil adalah cerita tentang pasukan bergajah yang bergerak dari sebuah negeri. Negeri itu namanya Yaman, yang dipimpin oleh seorang pimpinan jenderal namanya Abraham. Dia bergerak menuju ke mana? Menuju ke Mekah. Apa tujuannya? Tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Allah mendengar apa yang akan dia lakukan. Allah murka dengan tujuannya. Kemudian Allah mengirimkan fayuran apa? Tauran ababil itu apa? Ayat bunda? Tauran ababil apa? Bukan burung ababil. Tidak ada burung namanya burung ababil. Tauran ababil adalah al-jama'at al-katsirah minat tuyur. Gerombolan burung disebut ababil. Jadi nggak ada namanya burung ababil. Cari saja di kamus, nggak ada. Cari burung ababil, nggak ada. Orang Indonesia saja yang salah tafsir, salah sebut, dianggap toiron ababil itu namanya burung ababil. Cari, disebut juga nggak ada namanya burung ababil. Burung gagak ada, burung elang ada, burung merpati ada, tapi burung ababil nggak ada. Nggak ada nama burung namanya burung ababil, nggak ada. Ala kuliah Allah mengirimkan burung yang begitu banyak, tidak bisa terhitung. Akhirnya apa? Burung-burung itu diperintahkan oleh Allah untuk menggenggam batu-batu di cakarnya dan juga di paruhnya. Batu itu dilemparkan mengenai semua pasukan bergajah. Apa yang terjadi? Mereka jatuh bergelimpangan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Oh begitu Ustaz? Ya. Wah. Anak jadi masuk. Bahasa apa? Tahu. Nanti bisa cerita. Bisa cerita. Betapa senangnya dia mendapat cerita dari Al-Quran, dan dia bisa bercerita dan dia hafal dengan isinya. Dia akan menjiwai. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka kisah yang lain, nilai-nilai keimanan itu di dalam Al-Quran itu diantaranya adalah nilai yang membangkitkan, menyadarkan bahwa memang yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat apa yang disampaikan kisahnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Laqad 'ishna murhatan min dahrina wa ahaduna yu'tal iman qabla al-Qur'an. Wa tanzilu surah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yaqifa 'indahu minha kama ta'allamuna antum al-yawma al-Qur'an. Dulu semasa kita hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap
diberikan, diajarkan iman terlebih dahulu sebelum Al-Quran. Ketika turun surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diberitahukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang harus kita berhenti di dalamnya, tidak boleh melakukan apapun, dan mana yang boleh kita lakukan. Sebagaimana kalian sekarang belajar Al-Quran. Ini ceritanya Abdullah bin Umar tentang masa dahulu ketika dalam proses dididik oleh Rasulullah SAW ketika kecil. Kemudian ada kisah sebaliknya. Summa laqad ra'aytul yawma rijalan yukta ahaduhumul Qur'an qabla al-iman. Kemudian kita melihat fenomena terbalik. Hari-hari di mana banyak orang bisa bercengkrama dengan Al-Quran, hafalan Qurannya banyak, melafalkan Al-Quran yang bagus, tahsinnya, tajwidnya luar biasa, dari setiap huruf yang dikeluarkannya semua sesuai persis dengan yang diajarkan. Fayaqra' ma baina fatihatihi ila khatimatihi. Dia bisa membaca dari awal Fatihah sampai akhir. Bisa, bacanya bagus, benar. Akan tetapi ma yadri ma amiruhu wala zajiru. Dia tidak paham sama sekali mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Ya. Wala ma yanbaghi an yatafa'annahu minhu. Dan juga tidak tahu sama sekali apa yang semestinya dia harus berhenti, tidak boleh melakukan sesuatu. Terjadilah apa yang terjadi. Orang banyak membaca Al-Quran tapi tidak tahu isinya, tidak tahu maksudnya, tidak tahu intinya, tidak tahu pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sehingga Al-Quran hanya mal-Quran illa rasul, hanya sekedar tulisan saja. Padahal Al-Quran ini pesan-pesan yang luar biasa, membangkitkan jiwa, memberi semangat kepada ruh, ya. Juga mendatangkan berkah yang luar biasa kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama terkait dengan al-iman qabla al-Quran. Yang kedua, prinsip pendidikan yang kedua adalah al-adabu qabla al-ilm. Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau berpesan kepada seorang pemuda Quraisy. Apa yang beliau katakan? Wahai anak muda, sini. Saya kasih tahu. Ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilm. Kamu belajar adab terlebih dahulu sebelum engkau menggali samudra ilmu pengetahuan. Belajar adab. Ya. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf bin Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan diantarkan dan memiliki olehmu kunci-kunci ilmu pengetahuan. Allah mudahkan jalan untuk memahaminya. Dan dengan adab tersebut engkau akan dapat keberkahan dari orang yang mengajarkannya, dari sang guru, dari sang muallim, dari sang mudarris. Engkau akan dapat keberkahannya. Karena betapa senangnya seorang mudarris muallim melihat muridnya yang beradab. Pasti dia bersemangat untuk membantunya. Bahkan bukan sekedar membantunya, tapi mendoakannya. Bahkan dia akan terus bersabar selamanya sampai sang murid itu bisa dan memahami ilmunya. Sama seperti halnya kasus Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, betapa sabarnya beliau dengan seorang murid yang bernama Rabi'. Rabi' ini satu-satunya murid di antara murid yang lain yang luar biasa. Keistimewaannya apa? Murid yang lain sudah paham, sudah selesai bahkan dari kelasnya, tinggal dia yang belum. Tinggal dia yang belum. Bukan bodoh, karena belum dibukakan saja kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Syafi'i luar biasa, sangat
ini juga luar biasa adabnya kepada Imam Syafi'i. Maka beliau tetap bersabar. Ketika selesai diajarkan, kamu paham? Belum. Besok lagi kamu paham? Belum. Tapi tetap sabar. Tapi ingat, dibalik itu Imam Syafi'i berdoa kepada Allah. Karena kefahaman pada si murid saya yang sangat istimewa ini ya, nggak selesai. Barangkali dia mau jadi rektor di sini kan, nggak selesai. Didoakan sama Imam Syafi'i. Ya. Sampai akhirnya beberapa saat yang lalu pada tersebar kemana-mana ya, berpulang kampung dari kotanya masing-masing, sudah jadi ulama, dia masih di situ sama Imam Syafi'i. Ya. Tapi qadarullah, setelah itu akhirnya dia selesai juga pelajaran. Masya Allah. Begitu dia selesai kembali ke kotanya, subhanallah, ketenarannya sebagai ulama melebihi daripada teman-teman yang sudah lulus sebelumnya. Subhanallah. Seorang guru bangga dengan muridnya yang punya akhlak, punya adab yang mulia. Doa-doa tulus akan sengaja mengalir kepadanya, tidak pernah terputus. Cintanya sudah mendarah daging di dalam dirinya terhadap muridnya yang begitu lama, begitu sabar belajar dengan gimana tidak mendarah daging. Tiap hari ketemu gak selesai hafal terus dianggap jadi anaknya. Ini luar biasa. Maka al-adab ya, al-adab. Maka sekarang ini kita lihat banyak orang berilmu yang tidak punya adab. Dan bangsa ini juga sesungguhnya tidaklah lebih membutuhkan orang yang berilmu, akan tetapi jauh lebih membutuhkan orang yang beradab, berakhlak. Betapa banyak orang berilmu tadi tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Ilmu ekonominya luar biasa, ilmu hukumnya luar biasa, ilmu politiknya luar biasa, tapi digunakan untuk menipu, untuk berbohong, untuk membuat kerusakan. Berilmu nggak? Berilmu, dokter, profesor, biasa, gelarnya guru besar, biasa. Tapi menyelesaikan masalah enggak, malah membuat masalah. Ini yang kurang. Jadi bukan kurang orang-orang berilmu, tapi kurang orang-orang berakhlak dan kita tidak menginginkan anak-anak kita lahir seperti itu. Kita harus membangun mindset baru ya, harus membangun mindset baru. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita melihat anak kita, buah hati kita, ini sesungguhnya seperti kita melihat pohon, ya? Seperti melihat pohon. Dan ini permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kalian lihat, perhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan? Permisalan seperti apa? Kalimatan thayyibah, kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan, redaksi-redaksi ya, yang thayyibah, yang nilainya sangat tinggi, super kualitas. Thayyibah, kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang thayyibah. Pohon yang thayyibah seperti apa? Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Dia punya akar yang kokoh, kuat, menghunjam ke dalam bumi, kemudian punya cabang menjulang ke langit. Ini artinya apa? Kalau ada badai, kalau ada ujian, kalau ada musibah, dia tetap tegar. Kenapa? Karena diberikan nutrisi kalimat thayyibah. Diberikan nutrisi kalimat thayyibah. Para mufassirin menyebutkan kalimat thayyibah adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengumpulkan kebergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak-anak kita selalu kita berikan nutrisi-nutrisi ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, wa nastaghfirullahal azim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dia akan tumbuh seperti syajarah thayyibah, kokoh, kuat kepribadiannya, menghadapi badai apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, dia tidak akan goyah,
dia akan tetap kuat. Apapun yang terjadi. Kenapa? Dia tidak bergantung kepada manusia. Bahkan maaf ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW lahir tanpa ayah, tanpa ibu, tumbuh tidak didampingi ayah, tidak didampingi ibu, besar tidak ada ayah, tidak ada ibu. Gimana itu? Permasalahan ekonominya, masa depannya, masalah sosialnya, mana ayahnya, mana ibunya? Tapi yang membuat beliau kokoh dan kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban kepada beliau, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kenapa? Karena dengan bangun di malam hari energi akan semakin bertambah. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segala-galanya akan bertambah. Tumbuh di dalam dirinya keyakinan bergantung hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syajarah thayyibah dan kita berharap anak-anak kita tumbuh dalam keadaan seperti itu. Dan kita punya tugas juga untuk menanamkan, memupuk nutrisi-nutrisi tadi dalam keseharian kita, berinteraksi dengan anak-anak kita. Apapun yang anak-anak kita lakukan, itu kaitkan dengan subhanallah, kaitkan dengan alhamdulillah, kaitkan dengan Allahu Akbar, kaitkan dengan la haula wala quwwata illa billah, kaitkan dengan astaghfirullahal azim, kaitkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kewajiban kita harus menjaga terus, kita harus merawat terus, kita harus memupuk terus pohon ini. Tidak boleh lalai, tidak boleh lengah. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan segera 3 hal ini. 1, kita harus menyiapkan diri kita. Karena kuncinya kita di rumah adalah kita, bukan anak kita. Kita sebagai kunci, porosnya kita, sumber energinya kita. Yang kedua, kita harus membongkar diri kita. Apa yang harus kita bongkar nanti akan kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita harus membangun ikatan-ikatan iman dan ikatan-ikatan adab. Ar-rawabit al-imaniyah war-rawabit al-adabiyah. Yang pertama, siapkan diri menjadi apa? Menjadi pendamping anak yang hidup ruh keimanannya dan indah akhlaknya. Ya bagaimana mungkin kita ingin anak kita imannya hidup kalau kita tidak hidup imannya? Kita ingin anak kita punya adab beradab kalau kita tidak punya adab. Tentunya kita harus menghidupkan keimanan terlebih dahulu. Maka secara keilmuan bahwa setiap pendidik, baik orang tua atau dimanapun, harus punya sifat-sifat. Ini sifat ini adalah sifat refleksi dari orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah ikhlas, kedua harus takwa, ketiga harus berilmu, dan keempat al-hilm. 1, ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu fokus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendidik anak kita itu karena Allah merintahkan kita. Kita mendidik anak kita karena anak kita ini adalah amanah. Kita mendidik anak kita karena anak kita ini adalah anugerah yang perlu disyukuri. Kita mendidik anak kita karena anak kita adalah investasi kita yang paling mahal di dunia ini, bahkan sampai akhirat kelak. Maka kita fokus, kita mendidik anak kita dengan berbagai macam cara, bahkan mengeluarkan segala dana, tenaga, pikiran, tidak masalah. Kenapa? Allah memerintahkan kita. Ya? Allah memerintahkan kita. Kalau bukan
bukan begitu, maka nggak mungkin kita mau mendidik anak kita. Mungkin akan berbalik seperti halnya orang-orang barat cara berpikirnya. Apalagi muncul paham baru yang disebut dengan child free, bebas anak, menikah tapi nggak punya anak, nggak mau punya anak. Ini gerakan baru yang akan merusak dan menghancurkan struktur masyarakat kita. Orang-orang barat itu jaga lingkungan, mereka sudah sebentar lagi akan menggali kuburannya sendiri, akan masuk ke liang lahatnya sendiri. Ayahanda yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa negara-negara Eropa, termasuk Amerika, Afrika, Australia, sekarang ini tingkat kelahirannya sangat rendah, sangat rendah. Padahal menurut ilmu demografi, sosiologi, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, dia akan mampu bertahan selama 30 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang kalau angka kelahirannya tidak kurang dari 2,1. Tidak kurang dari 2,1. Itu artinya apa? Setiap keluarga harus melahirkan minimal 2 anak. Minimal 2 anak. Kalau yang lahir 1 anak gak akan bisa bertahan di masa yang akan datang sebuah negara dan bangsa itu. Kenapa? Because it's impossible to reverse the generation. Karena ini sangat tidak mungkin, mustahil untuk terjadi pergantian generasi. Mustahil. Minimal 2. Coba kita baca. Di Jerman, di Prancis angka kelahirannya 1,8. Di Jerman, bahkan di seluruh 32 negara Eropa, angka kelahirannya rata-rata hanya 1,38. Hanya 1,38. Tapi angka kelahiran komunitas muslim yang ada di Eropa berapa? 8,1. Sekarang saya mau dulu. Maka prediksinya Prancis pada 30 tahun yang akan datang akan menjadi negeri muslim. Bukan negara muslim, tapi negeri muslim, karena penduduknya banyak yang masuk Islam, yang dipercaya untuk memegang tampuk amanah kepemimpinan. Bahkan mereka menganut Islam begitu yang sibuk mereka. Bahkan hari ini di Kanada itu secara terbuka mengumumkan apa? Membuka keran imigrasi besar-besaran dari luar, karena angka kelahiran di Kanada sangat sedikit. Untuk tahap pertama ini dibatasi kira-kira 100.000 imigran. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berminat mencari kedutaan besar Kanada, tapi ada speknya ya, spesifikasinya, ahli apa mesti diterima, dan langsung dikasih keluarga negara, langsung dijamin jadi warga negara Kanada. Jadi kalau di sana 1,6 ya kelahiran di sana, 1,2-nya itu muslim. Angka kelahiran muslim di sana secara umum di negara itu 1,6, tapi yang 1,2 muslim. Luar biasa. Mereka mencari sebabnya, kenapa? Satu, karena imigrasi. Banyak orang Turki yang datang ke Eropa, banyak orang Arab, banyak orang. Ya itu kan ajar manusia. Suka-suka dia pindah ke sana kemari, diterima, sudah selesai. Tapi menurut saya yang paling penting adalah salah konsep dalam kehidupan. Ya, salah konsep dalam kehidupan. Kenapa mereka nggak mau punya anak? Ini kan error ya. Apalagi ditambah sekarang ini, mereka kelimpungan lagi. Ditambah sekarang ini disahkan yang undang-undang menikah sejenis. Mana ada dalam sejarahnya laki-laki dengan laki-laki melahirkan anak? Gak ada. Gak ada kan? Mana ada sejarahnya perempuan nikah dengan perempuan melahirkan anak? Gak ada. Yang melahirkan anak itu laki-laki dengan perempuan. Kalau mau melahirkan, kalau enggak ya gak akan lahir, ya kan? Apalagi prinsip tadi child free, gak mungkin lahir. Bagi kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendengar perintah Rasulullah SAW. Bahkan sebelum menikah sudah dianjurkan tazawwajul waludal waludha
fa inni mukadzibun bikum umam yaumil qiyamah. Nikahlah dengan orang pasangan kalian yang punya potensi memiliki anak yang banyak. Itu perintah dari Allah ya. Alhamdulillah kita melakukan ini, mendidik anak ini karena perintah Allah, bukan karena perintah siapa. Ikhlas. Saya ikhlas ya Allah mendidik anak saya. Sekalipun harus keluar biaya, tenaga saya, pikiran saya tiap hari capek antar jemput ya. Bahkan bukan yang antar jemput anak. Tambah lagi dengan ternak teri, antar anak ternak, antar istri. Dua-duanya harus diantar ya. Ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Nah, kita punya jiwa seperti itu. Yang kedua takwa. Takwa, nilai-nilai takwa harus menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Orang bertakwa itu senantiasa rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kesendirian, kebersamaan, di rumah, dimanapun rindu. Kapannya? Yang begitu. Kemudian yang ketiga berikut belajar. Mendidik anak itu perlu belajar. Belajar bisa textbook ya, dibaca, bisa juga dengan orang lain yang punya pengalaman. Masing-masing kita punya pengalaman berbeda. Belajar, ayo kita belajar. Bukan berarti saya di sini paling pintar, paling tidak. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama menyemangati agar anak-anak kita termasuk anak-anak yang soleh dan solehah bertahan sampai akhir hayat, bahkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Amin. Kemudian yang keempat apa? Al-hilm. Al-hilm yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri saat meledak emosi. Banyak masalah ya dengan anak kita. Kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, oh begini. Sabar saja. Gak boleh kita meledak. Kadang juga dicari-cari, wah ini kayaknya salah ustaz. Wah ini ustaz harus pakai ini. Mana ustaz saya ini? Panggil itu. Kita evaluasi bersama. Pendidikan ini bukan hanya satu pihak, semuanya. Semua terkait. Orang tua, lingkungan, masyarakat, anak, semua terkait. Kurikulum juga terkait semua. Jadi al-hilm, tahan emosi, kendalikan pelan-pelan. Maka nanti kita akan paham. Kemudian bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Bahwa ini merupakan tanggung jawab kita bersama-sama. Tidak boleh ada yang lepas tangan. Ayah, bunda, dua-duanya sama tanggung jawabnya untuk mendidik. Gak boleh. Menurut saya itu gak pas ya istilahnya kalau dalam keluarga. Ya ayah itu loh anakku. Lah anak undi. Kadang-kadang begitu gak pas itu. Anakmu loh. Atau kadang dibalik. Bu, lo anakmu. Anak ibu. Anak papa nih. Gak ada. Ya anak bersama lah. Anak bersama. Tanggung jawabnya juga bersama. Sekalipun masing-masing juga mungkin beda-beda perasaan. Bisa 10 menit lagi. Tep. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka mari kita nyalakan iman di dalam hati kita. Mari kita semuanya sebagai orang tua awali kita dengan menghiasi akhlak kita. Iman dan akhlak kita harus menyala lebih terang dibandingkan anak kita. Iman dan akhlak kita harus menyala lebih terang dibandingkan anak kita. Kenapa? Karena anak kita bisa jadi malas ya kan? Kalau melihat ayahnya terang benderang itu, semangat ya kan? Ini ayahnya dan ibunya malas juga, sholatnya malas, baca Quran ya, udah semuanya bubar, udah bubar semuanya. Maka harus dipertahankan. Paling tidak salah satu dari keduanya ya, salah satu keduanya harus ada yang lebih terang ya. Atau gantian terang ya. Tapi jangan sampai padam ya. Kenapa? Faqidus syai'i la yu'ti. Seorang yang kosong ini ada gelas ya. Gelas. Bismillah. Ini ada gelas. Saya minum. Kok terasa ya? Jeruk hangat. Kenapa? Karena ada jeruknya. Ada gelas kosong. Saya mau minum. Ya nggak terasa apa-apa. Kenapa? Karena kosong.
Kita ingin anak kita imannya kuat, tapi kita kosong, nggak bisa mendidik, nggak bisa memberikan teladan, nggak bisa memberikan contoh, nggak bisa berkata-kata amal. Ya mungkin anak kita bertambah iman. Akhlak juga demikian. Kita ingin anak kita berakhlak, tapi kita tidak berakhlak, sama saja. Yang kosong itu tidak mungkin bisa memberi. Ya, yang kosong tidak mungkin bisa. Oke, ini yang pertama. Poin pertama. Yang kedua adalah selain siap diri adalah bongkar diri. Bongkar diri. Setelah itu pasang fondasinya. Apa yang harus kita bongkar? Satu, bongkar total cita-cita kita sebagai orang tua kepada anak. Apa cita-cita utama yang harus kita bangun di atas fondasi jiwa anak kita masing-masing? Yang pertama, seperti halnya cita-cita imra'atu Imran. Apa cita-cita beliau? Nadartu laka ma fi batni muharrar. Artinya kita niatkan anak-anak kita semuanya jadi takmir masjid. Sepakat? Syekh takmir masjid gajinya gitu. Pekerjaan apa itu Ustaz? Oh, jangan begitu. Enggak apa-apa takmir masjid, bupati yang takmir masjid, camat yang takmir masjid, polisi yang takmir masjid, jenderal yang takmir masjid, direktur yang takmir masjid. Daripada direktur saja nggak pernah ke masjid, kerusakannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Sepakat? Nah, maka dekatkan anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah Allah itu adalah masjid. Sumber kebaikan ada di masjid. Dekatkan dengan masjid. Itu namanya muharrar. Kalau contohnya dulu itu ya, muharrar itu adalah rakyat. Dia berkhidmat di masjid, nggak kemana-mana. Tapi terjemahan sekarang ini, dekatkan semua hati dan jiwa anak kita kepada masjid. Jangan tinggalkan kepada Al-Quran, kepada sumber-sumber keimanan. Jangan tinggalkan. Yang kedua, bongkar total rasa khawatir kita kepada anak-anak kita. Kekhawatiran terbesar adalah kekhawatiran kalau anak-anak kita lemah imannya. Ya. Jangan sampai kita khawatir siswa anak kita tiobok. Gak usah. Selama anak kita imannya kuat, maka insya Allah akan menjamin kehidupannya. Ya, pasti. Wal yakhshal ladzina lam taruku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Al-khasyah, khasyah ini disebut kenapa? Karena artinya adalah puncak ketakutan. Puncak ketakutan yang harus kita miliki kalau anak kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puncak ketakutan kita ya. Jelas kita berbicara tentang kemaslahatan. Kalau anak kita soleh, insya Allah pegang apapun jadi baik. Insya Allah. Oke, saya persingkat ya. Maka tidak usah khawatir tentang profesi anak kita. Didik dulu anak kita, tanamkan dulu. Ya. Tanamkan fondasi dalam jiwa anak kita tentang khasyah, takut kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita adalah sesuatu yang berharga dan sangat memilih buat kita semua. Tiap orang tua takut pada anaknya, takut kehilangan buahnya, takut musibah atau bencana terjadi pada diri, takut anaknya tersesat di tengah jalan, takut anaknya disakiti orang. Maka oleh karena itu kita harus kembali kepada prinsip dasar bahwa kalau anak-anak kita mempunyai fondasi keimanan, tidak ada yang bisa kita takutkan. Tidak ada yang kita takutkan. Apa yang harus dibongkar di antaranya? Yang ketiga adalah bongkar pesan. Artinya tutur kata kita sehari-hari, ya, harus dibongkar, diubah cara kita berpesan kepada anak-anak kita. Harus dikaitkan sehari-hari pesan-pesan kita adalah pesan-pesan keimanan. Anak mau berangkat sekolah, kita berangkat, kita doa dengan baik. Ada Allah. Anak pulang sekolah, alhamdulillah, anda sudah pulang, insyaallah. Semoga Allah berkahi. Anak kemudian dapat juara, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Kamu dapat
dari Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk mendapat penghargaan. Allah yang berikan kesempatan, ya. Bukan karena pintaran anak kita, bukan kan? Kalau Allah berkehendak syarafnya dicabut jadi nggak pintar. Ya. Kaitkan dengan pesan-pesan keimanan, jangan diputus dari rasa keimanan ini. Kalau ini cerita dalam Al-Quran ini cerita akhir hayat, ya. Artinya sebelum akhir hayat pun setiap harinya, setiap detiknya Nabi Ibrahim, keturunan Yakub juga semua diberikan pesan-pesan keimanan tidak pernah putus. Sehingga ketika akhir hayatnya beliau itu memanggil anaknya semuanya. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesannya apa? Jaga agama ini, pegang erat agama ini. Jangan sampai kau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kemudian pesan yang lain lebih tegas lagi, apa? Kalau kita potong itu ya, langsung bertanya, dialog langsung bertanya. Qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Kalian disuruh menyembah apa setelah meninggal? Jawaban mereka apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka tegas menjawab, pasti abi, pasti ibu, pasti ayah, pasti bunda, kita tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayah-ayah kami terdahulu Ibrahim, Ismail, Ishak semua menyembah. Kita juga akan menyembah. Ini nggak mungkin keluar jawaban seperti ini kalau tidak diawali dipupuk terus-menerus sampai akhir hayat. Nggak mungkin keluar jawaban seperti ini. Bahkan mungkin di tengah jalan terus belok, jadi golongan orang-orang yang terakhir yang menaik dari Allah Subhanahu wa taala, bangun ikatan-ikatan keimanan dan ikatan-ikatan akhlak dalam diri anak-anak kita. Apa itu ikatan-ikatan iman? Satu, ikat dengan ibadah. Rutinkan jaga ibadah kita. Tentunya kita harus memberikan contoh juga. Ayo nak, sudah kan kita berangkat ke masjid, ayo mau digondong atau jalan kaki saja, ayo jalan. Nah, gitu. Segera bangun ikatan dengan Al-Quran. Nah, sudah saatnya mengulang bacaan Al-Quran. Kemarin Ustaz berikan tugas untuk membaca Al-Quran. Sudah lama, ayo ulang dengan kami, dengan bacaan dengan kami dan begitu. Sambil jalan begitu. Nah, kemarin hafalan surat apa? Ayo sambil mendengarkan hafalannya, sambil duduk, sambil naik motor. Ikatan dengan Quran dikuatkan terus ya, dalam sela-sela kita beraktivitas keseharian. Kemudian ikatan dengan rumah Allah tadi sudah kita singgung ya, dengan masjid Allah Subhanahu wa taala ya, diajak untuk sholat berjamaah di masjid ya. Kemudian ikatan dengan zikrullah tadi juga kita sebagian sudah singgung ya. Selalu hadirkan nuansa zikrullah setelah makan baca doa, sebelum makan baca doa dan seterusnya. Dapat nikmat maka bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah dan begitu seterusnya. Kemudian ikat dengan ibadah-ibadah sunnah ya, baik kaitannya dengan sholat atau yang lain. Nah, kita sudah sholat 5 waktu, sementara yang habis sholat terawih. Kalau dia nggak sholat, nggak apa-apa, tunggu di sini, tidak masalah. Ya. Apalagi sholat-sholat yang kaitannya semakin kuatkan. Ya, misalkan kasih contoh sholat tahajud, bangunin tahajud, bangun, Abi ngantuk, udah duduk saja di sini. Nah, samping abinya tahajud tanya duduk di samping ayahnya yang tahajud, ibunya tahajud juga, ya. Tahajud juga, biar ramai gitu. Jadi ayah di salat tahajud. Begitu selesai selamat. Oh, udah selesai nih, sudah. Dia kata tidak apa-apa. Tapi kita upaya untuk membangun ikatan dengan ibadah sunnah, termasuk juga puasa. Kemudian terakhir adalah ikat dengan muraqabatullah, dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita punya kreasi, sejuta kreasi, bagaimana menggambarkan Allah mengawasi kita semua ya. Silakan nanti bisa
dikreasikan ya. Lihat ini satu contoh yang sangat mudah. Ini sudah selesai ya. Nah, sebentar lagi ya Ustaz ya. Ini ada contoh yang luar biasa, praktis, realistis terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama Rasulullah diboncengin sama Rasulullah. Oh coba, bonceng Ibnu Abbas, bonceng Rasulullah. Nah, kita bonceng kan banyak nih, sepeda motor, sepeda ontel, mobil. Dalam keadaan bonceng pun Rasulullah berdialog dengan Ibnu Abbas yang saat itu umurnya sangat kecil. Maka di sini lafaznya, ya ghulam, wahai anak kecil, ya, masih 4 tahun. Diajak dialog diskusi. Inni u'allimuka kalimatin, perhatikan, saya akan ajari kamu beberapa kalimat. Kalau didengarkan, ya, ihfazillah yahfazuk. Jaga, nanti Allah pasti akan menjagamu. Ini kalimat singkatnya di sini. Ihfazillah tajid tujahku. Jaga Allah. Nanti engkau akan mendapati Allah selalu hadir di hadapan. Idza sa'alta fas'alni. Kalau kamu butuh apapun, minta sama. Ini satu praktek ini. Sebentar ya. Satu praktek ini. Kadang kita tidak percaya, bahkan melarikan. Ini membangun ketergantungan anak meminta kepada Allah, ini sangat penting. Ya. Misalkan anak di sepatunya adik hilang kemarin, gimana ya? Ya sudah apa-apa, ya, nanti kita minta sama Allah ya, biar abi diberi rezeki, dan bisa beli sepatu lagi buat adik. Oke, ayo kita minta sama Allah. Ya, ngapain beli sepatu? Tinggal beli sepatu ngapain yang minta? Nah, Rasulullah itu ketika sandalnya itu mau diganti, beliau juga berdoa sama Allah. Hatta fi syis'i na'lihi, sampai mengganti sandal pun mau minta sama Allah. Bayangkan coba. Kita percaya kita bisa beli sepatu, oke. Uang ada di sini, di dompet berapa? 500.000. Sepatu berapa harganya? 120.000 bisa. Percaya, yakin bisa beli, yakin. Berangkat, naik motor. Siapa yang ditakdirkan selamat dan tidak selamat di jalan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Orang boleh berangan bisa beli sepatu, tapi sampai nggak dia beli sepatu. Andai kan Allah takdirkan di tengah jalan, terus selesai semua. Di mana sepatunya? Dapat sepatu nggak? Nggak ada. Beli garam di mana? Di toko sana. Juga minta dulu sama Allah berikan keselamatan untuk kami. Garamnya di toko sana di seberang jalan. Jalannya ramai sekali. Coba. Hah? Siapa yang ditakdirkan hidup dan mati? Allah SWT. Hal-hal yang seperti itu harus kita berdoa kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam. Ini yang terakhir kekuatan untuk percaya diri. Annal ummata, ketahuilah wahai umatku, seandainya seluruh manusia di dunia ini law istama'at, semuanya berkumpul ala ayyan fa'uka bi syai'in, semua manusia di dunia berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, maka manfaat itu pasti tidak akan datang padamu kecuali Allah takdirkan dia datang. Atau kalau datang, Allah takdirkan sesuai dengan kadarnya. Tidak semua manfaat itu bisa Anda terima. Aslinya mau dapat uang 20 miliar, ternyata dapatnya hanya 1 miliar misalnya. Siapa yang mentakdirkan? Ini keyakinan. Begitu juga sebaliknya. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad qadarahu Allah 'alaik. Kalau seandainya semuanya bersepakat untuk mencelakakan, seluruh dunia datang dan sudah mengatur agenda yang mencelakakan, tidak mungkin mereka mampu mencelakakan kecuali sudah Allah tetapkan bahwa kau akan celaka, kau akan meninggal, kau akan binasa. Ini membangun keyakinan.
Siapa itu Abbas? Sekali lagi masih kecil, masih kecil. Berarti nilai-nilai ini kita tanamkan juga pada anak kita semua. Kemudian dikatakan akhlak juga demikian, akhlak kepada Allah dan Rasulnya, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sahabat ya, akhlak kepada tetangga, bahkan akhlak kepada makhluk hidup. Harus kita bangun ya. Ini perlu penjelasan tapi tidak saya jelaskan. Wah ini sebenarnya bagus sekali. Bagaimana Luqmanul Hakim. Ini luar biasa. Luqmanul Hakim ini orang tua yang sangat-sangat telaten menasehati anak. Sangat telaten sekali. Luqmanul Hakim ini bukan seorang nabi, bukan ulama, bukan orang hebat, bukan pejabat, manusia biasa. Bahkan kalau dilihat dari warna kulitnya hitam. Masya Allah. Tapi nilainya di mata Allah luar biasa. Sangat-sangat bernilai, sangat berharga di mata Allah. Sampai Luqmanul Hakim ini dijadikan nama dari surat-surat dari Quran. Surat Luqman. Surat bukan surat Al-Luqman ya. Yang lain ada alnya, yang ini nggak ada alnya. Luqman. Surat Luqman. Kenapa? Karena nasihatnya luar biasa. Ini kalau dibaca ulang, monggo yang benar dibaca ulang. Di antaranya mengajarkan la tusyriku billah, jangan. Ingat di dalam Islam, jangan. Kalau kita mendengar ada psikolog apa bilang, jangan katakan jangan pada enggak. Islam konsepnya tidak. Jangan ya jangan. Ya. Ini cara yang terbaik dan menghasilkan generasi terbaik. Kita tidak percaya dengan psikologi barat. Kita percaya dengan psikologi Islam yang diajarkan di dalam Al-Quran. Karena sudah terbukti menghasilkan generasi yang terbaik dari sahabat, tabi'in, salafus saleh. Mereka baru cari-cari, ya, membuat formula, konsep. Ini konsep yang dijelaskan Al-Quran. Langsung la tusyriku billah, jangan syirik kepada Allah. Jangan lakukan ini haram, ini apa? Jangan lakukan ini haram. Gitu kan? Tegas langsung. Oh ini boleh silakan. Jangan disamar-samarkan. Akhirnya dia sama-sama juga. Yang jangan ya jangan. Yang boleh ya boleh. Ini nanti silakan dibaca sendiri. Cepat ya. Nah, maka mendidik itu TMC. Mendidik itu TMC. Apa itu? Mendidik itu harus dengan T, teladan. Harus dengan teladan. Yang kedua, mendidik itu harus dengan M. Tidak boleh mendadak. Mendidik itu bukan mendadak. Sekarang belajar apa? Besok langsung jadi aduh mereka bisa. Ya, tidak bisa mendadak. Yang ketiga, mendidik itu harus memilih cara waktu yang tepat. Maka karena harus teladan, berikan cermin nyata dalam kehidupan dari kita sebagai ayah dan bunda. Karena tidak bisa mendadak, kita harus bersabar, ya, harus bersabar mencetak anak soleh dan soleh itu tidak seketika selesai kutak semuanya soleh dan soleha dan bisa bertahan selama-lamanya. Tidak bisa. Harus bersabar, berkelanjutan terus itu. Dan jangan putus asa. Tadi ingat akhlak itu ada akhlak yang jibiliyah, anugerah dari Allah, ada yang akhlak muktasabah yang memang harus kita latih. Ya Allah, pelan-pelan. Kalau anak kita termasuk punya akhlak yang muktasabah, ya kita harus bersabar. Harus bersabar. Dan terakhir, mendidik itu harus mencari waktu dan cara yang tepat. Maka kita harus punya inovasi, kreativitas dalam mendidik anak kita. Yang bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita harus hiasi semua usaha kita senantiasa dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kami sendiri dan buat ayah kita semuanya. Dan semoga anak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dinaungi hidayah sampai akhir hayat insyaallah. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. يا